Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan saya begitu sampai nggak bisa ngomong kan? Tinggi, gagah, dan masih muda. Siapa lagi kalau bukan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Weni? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Meskipun tadi nunggu saya lumayan lama ya. Karena kesibukan beliau yang luar biasa. Jadi hari ini di Palembang ada acara pelantikan serentak para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Sumatera Selatan. Jadi ada 17 tadi yang datang dari berbagai kabupaten kota. Tapi alhamdulillah acaranya bagus, seru, dan penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat. Ya. Dan dilalahnya itu hujan ya? Iya, sebelumnya hujan. Sebelumnya hujan. Tapi kita memaknai sebagai barokah dan membersamai semangat dan fokus kita untuk menyongsong pemilu 2024, terutama memenangkan Demokrat di Sumatera Selatan. Masuk itu barang. Mas Agus Harimurti, saya ingat ya bahwa bulan Januari itu katanya kan ada deklarasi koalisi perubahan. Mengapa belum diumumkan? Apakah karena Januari belum habis tanggalnya? Kata siapa Januari itu ya? Ada yang bilang. Ada yang bilang. Paling tidak saya dapat dari berbagai sumber di YouTube ya. Iya, jadi begini Mbak Weni. Kalau saya melihat kapan waktu yang terbaik untuk mendeklarasikan koalisi perubahan itu memang sangat ditentukan pada seberapa jauh kita bisa menemukan konsensus dan juga diharapkan ketika koalisi dideklarasikan itu benar-benar tidak lagi mundur ke belakang. Kita tahu ada beberapa peristiwa tentu di tempat yang lain dan juga di masa lalu ketika koalisi seolah sudah terbentuk, seolah sudah solid, ternyata bubar di tengah jalan atau enggak kemana-mana, berjalan di tempat begitu. Nah, kami ingin meyakinkan itu tidak terjadi. Oleh karena itu, memang masih butuh waktu, masih butuh proses untuk menghadirkan keyakinan di antara tiga partai politik dan juga tentunya pada akhirnya kita ingin meyakinkan siapa pasangan yang akan diusung. Tentunya pasangan yang bisa merepresentasi perubahan dan sekaligus memiliki kans kemenangan yang paling besar. Oke, tapi kan gini ya, ini mulai timbul ini juga nih, mulai timbul suara-suara nih bahwa Partai Demokrat ini merasa lebih tinggi dari Nasdem maupun PKS. Apa benar? Sementara kan kalau mau koalisi itu kan kondisinya, kedudukannya mesti setara, chemistry-nya mesti betul-betul ketemu gitu. Betul, ya. Betul. Nah, sementara urgensinya tuh apa ya sampai belum juga? Demokrat tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada siapapun, dan kami tidak menghendaki Nasdem dan PKS juga memiliki mindset seperti itu. Setuju bahwa kita memiliki kesetaraan. Kesetaraan itu termasuk untuk menyampaikan gagasan, pandangan-pandangan yang patut untuk didengarkan dan juga dijadikan pertimbangan. Nah, ini benar-benar bahwa sesuatu masih berjalan, masih berproses. Kita tidak ingin tergesa-gesa dan juga tidak ada yang berharap ini kemudian sekali lagi bubar di tengah jalan. Oleh karena itu per hari ini kami ingin menghadirkan rasionalitas. Sempat beberapa saat yang lalu, ada yang memaksakan si A atau si B. Tidak boleh ada yang saling memaksakan. Nggak boleh memaksakan dalam arti harus si A. Atau pokoknya jangan si B. Itu juga sama memaksakan. Nah, harus kembali pada, kita ingin berlayar dan juga ingin menang. Kalau hanya ingin berlayar, nggak perlu pusing-pusing. Bertiga jadi. Tetapi kalau hanya untuk berlayar, saya rasa kita akan mengecewakan masyarakat yang hari ini benar-benar mengharapkan, mendambakan perubahan dan perbaikan itu terjadi. Artinya ya harus menang dulu, supaya bisa memperjuangkan dan mengusung perubahan tadi. Nah, inilah sebetulnya yang terus menjadi bahan diskusi. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang kira-kira patut dan diyakini bisa membawa kemenangan itu. Tentu ini adalah sangat subjektif
ketika berbicara agenda dan kepentingan partai masing-masing. Tetapi kalau kita ingin menang, ingin sukses, tentu harus lebih mengedepankan objektivitas. Objektivitas, oke. Bagaimana sih Anda memandang Pak Anies Baswedan, atau mengapa sih Anda memberi dukungan, partai Anda memberi dukungan yang sangat kuat pada Pak Anies Baswedan? Apa kelebihan-kelebihan dari beliau? Ya, yang pertama, secara formal memang perlu berproses. Ya, kita memang belum secara resmi memberikan dukungan yang tadi Mbak sampaikan. Tetapi yang jelas, saat ini kami terus membangun komunikasi. Kami bersahabat sudah cukup lama. Bersahabat itu tidak harus selalu ketemu, tetapi cukuplah kita lebih memahami satu sama lain, baik pikiran, perasaan, dan juga harapan ke depan. Nah, saya melihat di negeri ini juga tidak banyak tokoh dan figur yang memperjuangkan atau yang akan memperjuangkan perubahan. Demokrat menjadi salah satu yang paling duluan. Saya tidak mengatakan, tidak mengklaim kita satu-satunya atau kita yang paling cepat, tetapi paling tidak kami salah satu dari yang paling dulu menentukan sikap bahwa Demokrat ingin perubahan, ingin perbaikan, dan itu waktunya 2024. Nah, kemudian kita mencari tentu siapa yang bisa bersahabat dengan semangat Partai Demokrat itu. Sebelum mencari tokohnya siapa, kita perlu tahu juga seperti apa sentimen masyarakat. Ternyata bukan hanya berdasarkan survei, tetapi juga saat kami berkeliling Nusantara, berdialog dengan rakyat, petani, nelayan, pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, sampai dengan tadi sebelum ke Sriwijaya Post ini, saya diskusi dengan anak muda. Harapan perubahan itu juga ada dan makin kuat. Dan saya rasa tidak berlebihan jika seorang AHY bersama Partai Demokrat juga ingin mencari sahabat yang bisa berjuang bersama-sama. Nah, saya lihat Mas Anies adalah salah satu figur yang juga memiliki semangat itu. Dan itulah pertemuan dan diskusi yang kami lakukan dari hati ke hati. Mudah-mudahan juga ke depan ini bisa semakin baik hubungannya. Salah satu Pak Anies, salah duanya? Kenapa? Salah duanya siapa? Saya bilang tadi tidak banyak. Saya bilang tidak banyak, dan yang paling saya lihat memiliki kemiripan dengan perjuangan yang saya lakukan saat ini dan juga Partai Demokrat, ya Mas Anies. Mas Anies, begitu ya? Ya. Nggak ada lagi nama lain? Oh iya, tentu ada. Ada? Nggak bisa dibocorin di sini? Jangan di sini. Jangan di sini. Oke. Nah, Mas AHY, PKN lolos nih. PKN? PKN. Oke. Oke, ya kan? Anda tahu tentu bahwa isinya adalah orang-orang lama dari Demokrat yang keluar. Ya, kan? Sebagian. Anda khawatir nggak itu akan menggerogoti konstituennya Demokrat? Enggak sama sekali. Kenapa? Tidak sama sekali, karena kami telah bekerja keras dan terus bekerja keras selama 2 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan saya, tentu bersama dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat, para ketua DPD, para ketua DPC, dan seluruh kader. Saya kapan-kapan ajak Mbak Weni deh keliling Indonesia untuk asik, menghadiri ya? secara langsung supaya dapat merasakan getaran. Sehingga Mbak Weni akan menyimpulkan nggak ada keraguan terhadap siapapun. Saya justru mengucapkan selamat waktu sama-sama mengambil nomor, ditetapkan nomor urut partai politik kepada siapapun termasuk teman-teman dari PKN. Ya selamat. Mari kita menjadi kontestan pemilu yang bertanggung jawab, kontestan pemilu yang juga bermartabat. Yang jelas Demokrat tidak terbiasa melihat lirik ke kiri atau ke kanan. Kami punya fokus tujuan, punya target, punya strategi, punya cara. Jadi ngapain melihat orang lain berbuat apa, mengkhawatirkan si A dan si B dan lain seterusnya. Kami yakin dengan tujuan besar, kami juga ingin terus ikhtiar sambil terus rendah hati, tetapi juga percaya diri. Saya menempatkan 2 kata itu pada posisi yang sama. Rendah hati, jangan jumawa. Ada elektabilitas yang bagus dipotret oleh surveyor, jangan merasa kita sudah hebat, sudah melakukan segalanya. Tapi juga jangan tidak percaya diri. Artinya kita harus punya confidence bahwa kita dengan ikhtiar, dengan kerja keras, dengan soliditas bisa mencapai progres. Achievement itu sulit untuk dihadirkan, tetapi juga tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu kami bersyukur 2022 dengan segala ups and downs-nya, kami juga dinilai
memiliki kans yang semakin baik. Oleh karena itu, tahun baru ini 2023 wajib mutlak bagi Partai Demokrat, bagi seluruh kader untuk menjaga itu semua dan semakin meningkatkannya. Insya Allah akan mencapai tujuan dan target yang kami tetapkan. Oke, saya kembali ke pertanyaan seputar Pak Anies Baswedan ya. Ya. Misalkan, saya nanyanya, mohon maaf nih agak kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya nggak jalan. Jadi nggak perlu terlalu jauh berbicara, karena satu di antara tiga tidak bersepakat, tidak membangun, tidak pada konsensusnya. Ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya. Politics, this is the art of possible. Yes. Semuanya mungkin. Namun per hari ini saya harus mengatakan kami serius untuk berbicara koalisi perubahan, koalisi alternatif. Tetapi juga nggak mungkin kami tidak berpikir alternatif yang lain ketika ada satu atau dua elemen yang memaksakan dirinya. Jadi boleh dibilang itu bukan harga mati juga ya, misalkan nggak ketemu nih. Kenapa tuh? Koalisinya. Oh ya, nggak ada yang mati di sini. Nggak, misalkan salah satu salah dua dari Nasdem atau PKS kemudian nggak ketemu nih, siapa mau digadang-gadang, siapa yang bakal jadi apa gitu. Jadi bisa jadi kan ada plan B. Oh ya, kan? Selalu ada plan B. Selalu ada plan B, plan C, plan D, selalu ada. Setiap politisi, setiap partai politik punya itu. Apalagi Anda tentara dulu. Oh ya, tentara itu justru kekuatan tentara adalah menentukan strategi dan alternatif plan. Plan B, plan A, plan B, plan C itu selalu ada. Jadi saya harus mengatakan bahwa kami hari ini fokus pada upaya membangun koalisi itu agar terjadi, juga menghindari, karena begini Mbak, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga mungkin muncul dari kelompok yang memang tidak ingin ini terjadi. Saya ulangi, tidak ingin koalisi perubahan terjadi. Why? Terlalu tinggi resikonya bagi mereka yang tidak berada dalam koalisi perubahan ini. Ketika memang semakin hari semakin besar desakan masyarakat, termasuk di Sumatera Selatan, menginginkan perubahan itu. Oleh karenanya, wah, kalau begitu antara dua, bergabung dengan perubahan atau kita cegah terjadinya perubahan, terjadinya koalisi perubahan ini. Dua-duanya punya resiko, dua-duanya punya konsekuensi. Tinggal kita sama-sama melihatnya dengan objektif, dengan realistis. Tetapi per hari ini saya rasa kita bertiga ini tetap berharap terjadi koalisi perubahan itu. Paling sering Mas AHY ini komunikasinya dengan Pak Anies atau dengan Ketua PKS? Paling sering dalam satu minggu misalkan? Oh, saya bersilaturahmi tentunya tidak selalu diagendakan secara reguler. Oh, jadi santai aja, ngalir aja gitu? Ngalir, semuanya mengalir. Saya selalu ingin yang natural. Karena kalau dipaksakan, bisa seminggu ketemu 3 kali. Tapi bisa sebulan cuma 2 kali. Tergantung isunya, tergantung urgensinya, tergantung ketersediaan waktu. Saya termasuk orang yang percaya memaksakan sesuatu itu nggak bagus. Tetapi kalau menunda-nunda sesuatu, juga nanti ajalah, nanti aja, masih ada waktu, masih cukup waktu. Ingat, waktu adalah resources yang paling mahal. Bagi oposisi, waktu adalah resources yang sangat berharga. Oleh karena itu, saya juga termasuk yang mendorong agar ini bisa segera direalisasikan tanpa harus memaksakan sehingga ini seperti prematur dan karbitan. Oke, jadi betul-betul matang gitu ya? Yes, ya, gitu. Sekarang kita bicara soal Pak Lukas NMB. Ya. Ketika ditangkap, ya, ada nggak proses atau peran Mas AHY di situ, dalam arti ya ini kan soal hukum. Apakah Anda sebelumnya berupaya melakukan tabayun lah seperti itu ke Pak Lukas untuk mengingatkan atau apa? Kan mengingat proses penangkapannya lama sekali kan?
Ada nggak upaya-upaya dari Mas Ahaye sebagai ketum Demokrat? Oh, yang jelas, Mbak waktu itu mengikuti nggak saya menyampaikan press statement? Oh iya ya, oke ya. Mungkin ada. bisa dicek lagi yang Ya, itu. oke. Itu jelas sekali bahwa kami Partai Demokrat tentu juga selalu berusaha untuk menghormati segala proses hukum, dan itu berlaku buat semua kader, dan itu juga telah berjalan sejak berdirinya Partai Demokrat 2001. Tentu dengan segala dinamikanya, partai politik itu juga memiliki kompleksitas tertentu begitu ya. Di satu sisi kita ingin meyakinkan suara partai kita juga nggak berkurang di daerah manapun, tetapi ketika ada proses hukum yang harus diikuti oleh kader-kader utama yang harus dijalankan, ya tentu kita kembalikan bahwa negara ini adalah negara hukum. Iya. Asalkan bukan dipolitisasi hukum itu. Bukan tebang pilih. Iya. Ada yang diincar, ada yang dijadikan sasaran, ada yang dibiarkan. Dibebaskan, Iya. bahkan diberikan karpet merah untuk berkeliaran ketika ia sebenarnya harus bertanggung jawab di muka hukum. That is not fair. Itu yang harus kita tegaskan di sini. Berlaku sama dong, jangan tebang pilih, jangan tumpul ke bawah. Ya, Anda udah pernah bikin statement Right, seperti itu. ya, saya berkali-kali ngomong seperti itu. Tetapi juga yang terakhir sekitar, saya ulangi, kalau nggak salah, tanggal 8 ya, saya menyampaikan press statement juga. Ada yang bertanya, wartawan, saya mengatakan kita juga sekali lagi memberikan ruang bagi hukum untuk berproses, tapi juga kita memberikan ruang kepada Bapak Lukas NMB untuk mencari keadilan. Itu tuh hak semua warga negara. Tetapi ingat, kalau ada masalah kesehatan, tolonglah itu juga jangan sampai diabaikan. Kemanusiaan itu urusan kesehatan juga adalah urusan kemanusiaan. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghormati itu semuanya. Oke, Sumatera Selatan, ketika Pak SBY di sini bertugas, Mas Ahaye kelas berapa itu? Saya SMA kelas 3. SMA udah SMA ya? Saya tapi SMA-nya di Magelang. Iya di Magelang. Oh, iya. Sama Yuda. Iya, di SMA Taruna Nusantara. Iya. Dan seingat saya ketika itu beberapa kali saya datang berkunjung pada saat cuti. Pada saat cuti, sehingga nggak lama-lama, memang paling seminggu. Tapi masih ingat memori, rumah dinasnya masih hafal. Kemudian waktu itu juga sempat jalan-jalan, menikmati kuliner, dan masih mengingatlah suasana Palembang tahun 1996-97 yang lalu, 97 ya. Tetapi sekarang tentu sudah jauh lebih berkembang lagi, lebih maju. Saya berharap pembangunan di Sumatera Selatan, terkhusus di kota Palembang ini juga semakin maju. Tapi juga saya selalu mengingatkan, bukan hanya pembangunan infrastruktur, karena seringkali kita terjebak bahwa pembangunan itu diasosiasikan dengan yang serba fisik, yang serba benda. Itu penting. Semua menunjang kehidupan dan kemajuan sebuah daerah. Tapi pembangunan sumber daya manusia, human capital, itu harus diletakkan yang paling pertama dan utama. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan juga harus menjadi prioritas dan harus semakin baik. Oke. Kualitasnya. Satu lagi Mas Ahaye, Sumatera Selatan ini luar biasa ya, kadernya banyak dan beberapa sudah saya wawancara di sini, Pak Ci Ujang, Kava, Yuda, siapa lagi? Ya, sudah saya wawancara di sini dan tentu saja adalah you are the best. Thank you. Pak Harno tentu saja saya udah bolak-balik wawancara Pak Harno sebagai wali kota. Kita mau wali kota, mau pilwako, meskipun masih 2024, Anda sudah punya calon? Kemudian ada juga di Oki, barangkali Anda sudah punya calon? Oh gini Mbak Penny, sebelum saya jawab, saya nggak akan jawab secara spesifik ya, karena ada proses, saya nggak boleh mendahului proses itu. Tapi tadi di depan seluruh kader, seluruh pemimpin Demokrat di Sumatera Selatan, saya mengatakan begini, sekaligus menantang. Kalau Bapak Ibu yang ingin berikhtiar untuk menjadi kepala daerah, mari kita sukseskan dulu pemilihan legislatif. Mengapa? Tiketnya harus dikumpulkan pada saat pileg. Lewat pileg. Jadi kalau ada yang mau jadi wali kota, mau jadi bupati, ya ayo kumpulkan tiket sebanyak-banyaknya melalui pemilihan anggota DPRD kota kabupaten tersebut. Begitu pula untuk provinsi tentunya. Nah, dengan demikian kita bisa mengukur kans kita pada saat pilkada nanti. Walaupun tentu selalu ada kans untuk membangun koalisi, tetapi kan lebih nyaman kalau kita punya kesiapan sendiri. Ataupun kalau harus berkoalisi tidak terlalu repot, tidak harus kita ini sangat sedikit gitu ya kursinya, sehingga harus
luar biasa sulitnya lah untuk mencari koalisi, dan rasa-rasanya kurang rasional kalau seperti itu. Tapi kalau kita punya elektabilitas, punya figur yang dipersiapkan, terus juga tiketnya memadai, mencukupi, maka saya rasa kemungkinan menang juga makin besar. Oke, coba dengarkan itu ya para kader. Mas Ahyar, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Kami merasa sangat terhormat sudah didatangi langsung ke sini, ke markas kami. Semoga semakin sukses perjuangannya. Amin, terima kasih. Sama-sama, semoga Tribun Sumsel, Sriwijaya Post juga semakin sukses, selalu menjadi sumber informasi dan inspirasi buat masyarakat Sumatera Selatan, menjadi sumber berita yang terpercaya, faktual dan aktual, maju terus menjadi pilar demokrasi yang bermartabat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.